Pernah nggak kamu ngerasa kayak gini, usaha yang saya lakukan untuk dia itu udah full effort, semua yang dia mau udah saya turuti, tapi kenapa dia lebih milih ninggalin saya dan lebih milih orang lain? Atau mungkin ketika sedang berusaha untuk mengejar sesuatu, entah itu sebuah pekerjaan, usaha, atau bisnis yang sedang kita jalani, kita menganggap apa yang udah kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, udah kita jalankan sebaik mungkin. Tapi kok endingnya selalu di luar dugaan kita. Saya yakin selama ini teman-teman pasti pernah mengalami hal tersebut. Setidaknya sekali dalam hidup teman-teman pasti pernah mengalaminya. Nah, di video kali ini saya mau ngebagiin pengalaman hidup yang pernah saya alami selama 3 tahun terakhir. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama seperti apa yang akan saya ceritakan ke teman-teman nanti. Kalau ada yang relate, silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lainnya. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Di tahun 2020, tepatnya di bulan Februari, saya dan teman-teman seangkatan saya di kampus mengikuti acara wisuda yang diselenggarakan oleh pihak kampus. Entah emang kebetulan atau sudah menjadi takdirnya, 7 hari kemudian Indonesia harus menghadapi wabah yang dikenal dengan nama COVID-19. Dulu ketika saya masih kuliah, saya pernah berencana kalau nanti setelah saya lulus kuliah dan punya ijazah S1, saya akan pergi merantau ke kota untuk bekerja. Dengan harapan kalau saya kerja di kota, saya akan mendapat gaji yang lebih banyak timbang saya bekerja di tempat kelahiran saya. Pada mulanya semua berjalan sesuai dengan rencana, di mana saya akan bekerja dulu di desa untuk ngumpulin modal awal ketika saya akan merantau ke kota nanti, sekaligus buat ngelunasin biaya wisuda dan nebus ijazah saya. Akan tetapi rencana itu harus sirna. Seminggu setelah saya di wisuda, terjadilah sebuah wabah di Indonesia, di mana karena wabah ini banyak karyawan dari perusahaan harus dirumahkan terlebih dahulu. Banyak juga pekerja yang tadinya bekerja di perusahaan harus kehilangan pekerjaannya karena di PHK. Akhirnya rencana yang sudah saya buat sedemikian indah harus saya kubur terlebih dahulu karena banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya. Logikanya gini, kalau orang-orang yang pada kerja di kota aja banyak yang pulang, kenapa saya harus maksa ke kota untuk mencari pekerjaan? Pada akhirnya rencana yang sudah saya buat tersebut harus saya pendam terlebih dahulu. Di situasi yang sangat sulit tersebut karena banyak orang yang harus kehilangan pekerjaannya, maka waktu itu saya berinisiatif untuk memulai usaha sendiri. Usaha yang saya pilih pada waktu itu adalah berjualan telur asin. Dengan uang sisa tabungan yang saya miliki, saya gunakan uang tersebut untuk modal awal saya. Dengan modal tersebut, pertama yang saya beli adalah sebuah sepeda ontel, di mana sepeda ini nantinya akan saya gunakan sebagai alat transportasi saya. Alasan saya membeli sepeda karena saat itu uang saya tidak cukup kalau digunakan untuk membeli motor. Dengan sisa uang tersebut, lalu saya membeli bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk berjualan telur asin, seperti telur bebek, garam krosok, dan alat-alat yang dibutuhkan lainnya seperti baskom dan panci. Di awal saya hanya memulai dengan 25 telur, lalu saya tambah lagi telur bebeknya secara konsisten dari uang hasil keuntungan yang saya dapat. Jadi di awal saya benar-benar fokus untuk menambah modal yang akan digunakan untuk membeli telur bebek lagi. Alhamdulillah dari hasil jualan telur asin saya bisa survive di zaman wabah pandemi tersebut, dan hasil yang didapat bisa sedikit membantu perekonomian keluarga. Hampir tiap hari saya mengantarkan pesanan telur asin kepada pelanggan-pelanggan di sekitar rumah saya, mulai dari warung, konsumen perorangan, dan lain-lain. Karena saya waktu itu jualannya lewat online, jadi saya tidak perlu menawarkan secara langsung door to door ke setiap orang. Cukup dengan diposting saja, nanti kalau ada yang pesen akan saya langsung antar pesanan tersebut. Gunakan sepeda ontel yang saya miliki. Hari demi hari telah saya lalui. Di tahun 2021, orang yang biasa jual telur bebek ke saya mendadak berhenti menjual telur bebek karena waktu itu harga pakannya semakin tinggi.
Tetapi saya tidak berhenti berjualan telur asin, lalu saya mencari telur bebek dari penjual telur yang lain. Alhamdulillah saya mendapatkan telur bebek lagi. Beberapa bulan kemudian, orang yang biasa menjual telur bebek ke saya tersebut tiba-tiba mengabari saya kalau besok sudah tidak bisa mengirim telur bebek lagi, karena bebeknya tidak mau bertelur. Orang tersebut menjelaskan kalau tadi malam kandang bebeknya roboh, terus bebeknya menjadi stres dan tidak mau bertelur lagi. Karena hal tersebut, akhirnya saya kesulitan untuk mendapatkan telur bebek dan saya pun harus kehilangan banyak pelanggan. Lalu saya tetap berusaha untuk mencari telur bebek ke tempat lain. Karena telur bebek yang saya dapat tidak sebanyak dulu, pendapatan harian saya akhirnya menurun drastis. Karena itu, saya harus mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hari demi hari saya lalui, saya tetap berjualan telur asin tapi dengan jumlah yang tidak banyak. Setelah kesana kemari mencari pekerjaan tambahan, alhamdulillah saya mendapat kerjaan di perpustakaan di tempat saya dulu kuliah. Di situ saya bekerja sebagai penginput buku selama beberapa bulan, sampai buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut selesai untuk diinput. Setelah semua buku terinput, berarti pekerjaan saya di perpustakaan tersebut juga sudah selesai. Setelah itu saya kembali lagi survive mencari pekerjaan tambahan di tempat lain. Karena kalau hanya mengandalkan dari jualan telur asin saja tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya. Setelah saya selesai bekerja di perpustakaan, saya mulai mencari loker-loker dari info di media sosial, mulai dari mendaftar CPNS, perangkat desa, sampai perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Di seleksi CPNS 2021, saya finish di peringkat kelima, selisih 3 poin dari yang berada di peringkat ketiga. Karena yang bisa lanjut ke tahap berikutnya adalah mereka yang masuk di 3 besar, maka saya tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah itu saya mendaftar perangkat desa untuk posisi tertentu, akan tetapi karena saya kalah di faktor X, yang dimana faktor X ini adalah kunci agar bisa lolos menjadi perangkat desa tersebut, akan tetapi saya kalah dari faktor X tersebut. Akhirnya saya juga harus gagal di perangkat desa. Saya tidak akan menjelaskan apa yang dimaksud dari faktor X ini, karena teman-teman pasti sudah tahu apa yang saya maksud dari faktor X tersebut. Setelah saya gagal di seleksi perangkat desa, lalu saya mendaftar di sebuah bank di dekat tempat tinggal saya. Tapi karena saya tidak punya orang dalam, saya pun tidak lolos di tahap akhir. Lalu saya mendaftar di sebuah toko yang baru buka. Lagi-lagi karena saya tidak memiliki orang dalam, jadi saya juga harus gagal di tahap akhir. Lalu saya mencoba mencari loker lewat jalur online, mulai dari LinkedIn, web lowongan kerja, sampai Instagram yang membagikan informasi tentang lowongan pekerjaan. Saya pasti akan memasukkan lamaran kerja di semua loker yang di dalamnya sesuai dengan kriteria yang ada di ijazah saya. Lebih dari 100 lamaran telah saya submit, namun tidak ada satupun yang berhasil. Sampailah di tahun 2022, di mana sudah 6 bulan sejak pertama saya mencari kerja tambahan, saya telah memasukkan lamaran ke banyak tempat, tapi tidak ada satupun yang dipanggil. Sampai pada akhirnya saya berada di fase titik terendah dalam hidup saya, di mana waktu itu pikiran saya udah mentok karena bingung harus nyari kerja kemana lagi. Dan di titik terendah tersebut, ketika saya nyari info loker di Instagram, saya menemukan sebuah video yang sedang membahas tentang filsafat Stoa. Sebenarnya saya mengetahui tentang apa itu filsafat udah sejak lama, tapi untuk filsafat Stoa ini sendiri saya baru mengetahui di tahun 2022 tersebut. Di video tersebut dijelaskan tentang peran filsafat Stoa dalam kehidupan sehari-hari, yang intinya gini, bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari hal-hal yang ada di bawah kendali kita. Lalu dijelaskan dalam video tersebut tentang cara mendapat kebahagiaan, cara keluar dari overthinking, dan terbebas dari pikiran-pikiran yang membuat kita tidak bahagia. Sejak melihat video tersebut, saya tersadarkan dan akhirnya saya pun mulai merubah sudut pandang saya sedikit demi sedikit. Saya menyadari bahwa apa yang sudah saya lakukan selama ini adalah usaha yang memang harus saya lakukan, dan hasil yang saya dapatkan dari usaha yang sudah saya lakukan tersebut adalah hal di luar kendali saya yang tidak bisa saya kendalikan sendiri.
Sejak saat itu saya berpikir, oh ternyata ini yang membuat saya down, ini yang membuat saya kehilangan kebahagiaan, dan ini juga yang membuat saya menyalahkan dengan keadaan yang saya alami. Itu semua karena saya hanya ingin mendapat hasil seperti apa yang ada di pikiran saya saja. Sedangkan hasil dari sebuah usaha yang telah saya lakukan sepenuhnya memang di luar kendali yang bisa saya kendalikan. Dari kejadian itu, saya mulai belajar sebenarnya tugas kita hanya sebatas sampai berusaha sebaik mungkin dengan apa yang bisa kita lakukan. Sejak saat itu, setiap ada loker yang akan saya lakukan adalah saya akan berusaha sebaik mungkin dan saya pun tidak terlalu memikirkan nanti hasilnya akan seperti apa. Benar saja, perlahan saya jadi bisa menerima kenyataan-kenyataan yang terjadi pada diri saya. Semua yang benar-benar di luar kendali saya tidak akan saya pikirkan karena itu hanya membuat saya jadi tidak bahagia. Setelah sebulan saya mempraktekkan filsafat Stoa di kehidupan saya, akhirnya saya mendapat kesempatan untuk bisa bekerja di sebuah instansi pemerintah di Kabupaten Cilacap. Meskipun hanya sebagai pekerja kontrak, saya sangat bersyukur dengan pekerjaan tersebut. Karena saya mendapatkan pekerjaan tersebut tanpa menggunakan orang dalam, tanpa harus bayar dengan sejumlah uang. Intinya saya bisa lolos karena benar-benar dengan kemampuan yang saya miliki. Dan sebulan setelah saya diterima kerja secara kontrak di instansi tersebut, saya juga mendapat pekerjaan tambahan di tempat lain, yaitu sebagai pendamping proses produk halal di bawah LPH UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sejak saat itu sampai detik ini saya ngomong di channel ini, saya selalu mengaplikasikan teori filsafat Stoa di dalam setiap usaha dan kesempatan yang saya miliki. Sebenarnya masih ada cerita lain terkait pengalaman saya dalam mengaplikasikan filsafat ini. Kapan-kapan mungkin akan saya ceritakan lagi. Sebagai tambahan saja, ketika saya bikin channel ini, saya juga melandasinya dengan mengaplikasikan filsafat Stoa yang sudah saya pelajari. Memang tujuan utama saya membuat channel ini adalah untuk mencari uang, tapi saya tidak terlalu berekspektasi terlalu jauh dengan memikirkan apakah nanti saya bisa mendapatkan uang dari channel ini. Karena itu semua sudah di luar kendali saya. Mudahnya gini, saya akan bikin konten, kalau menurut saya konten tersebut kurang menarik dari segi materi dan pembawaan, pasti akan saya perbaiki lagi. Atau jika teman-teman yang udah subscribe channel ini memberi kritik yang membangun, tentu kritikan tersebut akan saya ikuti dan saya terapkan. Tapi jika setelah usaha-usaha itu saya lakukan dengan sebaik mungkin dan hasilnya ternyata masih di luar keinginan saya tidak akan terlalu memusingkannya. Saya lebih memilih untuk lebih fokus melakukan riset ulang dan menata kembali konten yang akan saya buat di kesempatan berikutnya. Dengan hal tersebut, mudah-mudahan tahun depan subscribe saya sudah menjadi ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu. Dan channel ini di tahun depan mudah-mudahan sudah bisa dimonetisasi. Intinya hari ini di dalam setiap keadaan yang sedang dan akan saya jalani, saya akan berprinsip, saya akan melakukan pekerjaan tersebut dengan sebaik mungkin. Dan untuk hasilnya nanti yang memang itu tidak bisa saya kendalikan, agar saya bisa mendapat hasil yang sesuai keinginan, maka saya tidak akan terlalu memikirkannya. Saya akan lebih memilih untuk berusaha sebaik mungkin. Kalau nanti hasilnya masih kurang, ya tinggal saya perbaiki lagi. Bukan malah disesali, apalagi menyalahkan diri sendiri. Sejauh ini saya lebih cocok dengan prinsip dan konsep hidup seperti ini. Teman-teman bebas mau memilih jalan hidup yang seperti apa. Tapi kalau misal hari ini teman-teman masih bingung dengan pilihan jalan hidup yang akan teman-teman tempuh, teman-teman bisa memulai dengan konsep hidup yang sedang saya jalani ini. Saya tidak memaksakan teman-teman untuk mengambil jalan tersebut. Saya hanya memberi alternatif saja dari apa yang sudah saya alami selama 3 tahun terakhir ini. Mungkin dicukupkan dulu cerita saya hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Bolehlah teman-teman meninggalkan komentar tentang pengalaman hidup teman-teman semua di kolom komentar. Terima kasih juga yang sudah like video ini. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.